Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sebelum dimulai, minta tolong Zoom-nya di-rename dulu Bapak Ibu, karena biar kami mengabsen secara manual biar lebih gampang. Kemudian videonya di-on-kan sebentar, nanti saya screenshot dulu. Pun saya screenshot halaman pertama. Halo, Assalamualaikum. Ya. Sambung, terima kasih. Boleh di-off-kan lagi kameranya. Nama sekali lagi, namanya minta tolong di-rename Bapak Ibu semua. Saya Pak Nanin dari Kota hadir. Oke, kita akan sedikit diskusi terkait dengan asuhan keperawatan. Suaranya mohon izin Pak, suaranya kurang keras. Jadi mungkin panjenengan semua lebih paham ya terkait dengan rematik. Suaranya kurang keras Pak. Sering bersentuhan langsung dengan pasien, baik itu pasien di rumah ataupun pasien di tempat panjenengan semua. Kemudian saya izin untuk share screen dulu. Muncul. Oke, kalau sudah muncul, kita akan membahas tentang asuhan keperawatan artritis reumatoid atau AR atau artritis gitu ya. Oke, untuk yang pertama terkait dengan pengertian dari reumatoid artritis itu sendiri, yang mana merupakan penyakit autoimun yang etiologinya belum diketahui dan ditandai oleh sinovitis atau erosif yang simetris, dan pada beberapa kasus disertai juga keterlibatan jaringan ekstrakurikuler. Jadi secara anatomi nanti mungkin di perbatasan di persendian yang mungkin bisa yang muncul seperti di gambar ini normal joint atau healthy joint dan rheumatoid arthritis. Di sini ada sedikit cartilage atau peradangan atau memang pembengkakan gitu ya, di perbedaan dari rheumatoid arthritis dengan healthy di jointnya, dengan healthy joint itu sendiri. Epidemiologi, perempuan lebih cenderung terkena, jadi dengan perbandingan 3:1. Iklim panas akan lebih berpengaruh lebih besar, iklim panas dan dingin, iklim dingin yang akan lebih besar. P3 itu yang tahun sekarang itu ada tambahan poin bagi yang usianya sudah di atas 35 tahun. Dengan mengenai semua ras. Jadi setiap peserta yang ikut itu nanti dapat tambahan poin kalau dia itu usianya sudah di atas 35 tahun dan melamar di tempat kerjanya semula. Dengan 80% pasien penderita penyakit aku sama sainganku ini satu yang ranking 1 ini dia itu dapat poin tambahan usia di atas 35 itu dia dapat. Aku gak dapat. Kemudian etiologi yang lain dari rheumatoid arthritis yaitu belum diketahui juga dengan pasti, namun kejadian dikorelasikan dengan interaksi yang kompleks antara faktor genetik dan lingkungan menurut Suarjana pada tahun 2009. Genetik, hormon seks, faktor infeksi, prima ini dia maunya cash. Kalau Rizani kan enak ini. Tapi Rizani makin lama ramen dari situ aja ya, kita lihat pasien. Bagus Pak anonya. Iya. Semenjak dokter Mia dan dokter Hafid. Kami Pak.
Eka tolong di mute dulu. Temannya enak Pak sana Pak los. Ayo Cis, mentonian. Ayo. Ya. Oh, banyak. Bun, saya taruh di waiting list. Bentar, mungkin beliau tidak akan bisa masuk lagi sementara. Kemudian itu lagi yang faktor penyebab yang lain sebenarnya juga belum diketahui dengan pasti, yaitu yang pertama memang terjadinya multifaktor yang memang bisa terjadi dari penyebab rheumatoid arthritis itu sendiri, yang mana interaksi genetik dan lingkungan itu juga bisa mempengaruhi autoimun dalam individu, dalam masing-masing individu itu juga akan berbeda-beda, sehingga secara genetik memiliki kerentanan, sehingga bisa jadi timbullah inflamasi yang mungkin bisa terjadi juga. Terkait dengan gen, MHC kelas 2, ini adalah jenis-jenis gen yang muncul di kelas 3, TNF-alpha, gen hormon, gen respon imun, dan seterusnya. Kemudian agen infeksi seperti Mycoplasma, virus Epstein-Barr, Cytomegalovirus, Parvovirus, dan virus rubella juga akan menjadi salah satu penyebab dari rheumatoid arthritis itu sendiri. Kemudian pembentukan antibodi imunoglobulin terdapat imunoglobulin G dan M yang dinamakan faktor rheumatoid itu sendiri. Faktor resiko dalam peningkatan terjadinya rheumatoid arthritis antara lain yang pertama pasti dengan jenis kelamin perempuan karena perbandingan 3:1 gitu ya. Kemudian ada riwayat keluarga yang menderita rheumatoid arthritis, yaitu bisa jadi karena penyakit menurun. Kemudian umur yang semakin tua atau bertambahnya usia, atau yang keempat yaitu paparan salisilat ataupun dengan merokok. Kemudian yang terakhir yaitu terkait dengan obesitas. Manifestasi klinis nyeri bengkak pada persendian itu digerakkan adalah sengaja, gitu ya. Adalah sengaja yang paling sering digerakkan itu memang bisa jadi persendian yang paling sering digerakkan juga akan memang otomatis akan paling sering mengalami rheumatoid arthritis karena pergesekan antara kedua belah joint yang memang banyak faktor yang bisa menyebabkan cairan yang ada di jointnya itu menghilang atau berkurang. Kemudian kalau morning stiffness ini terjadi kurang lebih dari sama dengan 1 hari, biasanya terjadi pada pagi hari. Jadi titik-titik jointnya ini ada di metakarpal metatarsal, di ankle, di keni, kemudian di persendian-persendian yang lain. Kebanyakan karena persendian yang paling sering digunakan untuk beraktivitas itu adalah ekstremitas atas dan bawah, kebanyakan juga di situ yang terjadi pembengkakan dan kelainan dan seterusnya. Masih kurang jelas suaranya? Saya di rumah ada headset soalnya. Sebentar. Saya agak teriak sebentar, sedikit. Kemudian patogenesis dari rheumatoid arthritis itu sendiri, teori infeksi, virus Epstein-Barr, antigen penyebab dari virus itu yang bisa jadi juga disebabkan oleh Mycobacterium yang muncul. Kemudian teori genetik HLA-DR4, terjadinya penurunan beberapa antibody sel karena teori autoimunnya juga mengalami penurunan. Adik. Antigen merangsang limfosit THC4+ pada simfosal limfosit yang mana akan terjadi sekresi yang terjadi pada IL-6, IFIA, dan akan merangsang aktivitas makrofag, monosit dendrit, IL-1-alpha dan TNF-alpha, terjadi sinovitis berkepanjangan, terbentuknya panus. Panus itu sendiri terjadinya limfosit yang mana plasma, mast cell, nefrit, makrofag, dan hiperplasia, dan terjadi hiperplasia
Sinovial lining akhirnya terjadi artritis. IL-1 beta dan TNF alfa akan mengaktifasi enzim proteinase atau kolagenase. Akibat panus itu sendiri akhirnya muncullah peradangan pada persendian pastinya. Itu pembengkakan membran sampai dengan menonjol ke lumen sendi, akhirnya kartilago. Tulang juxtaartikuler, kapsula sendi yang akan terkena karena itu yang paling akan berseling bersentuhan gitu ya. Manifestasi di luar sendi, vaskulitis akibat sirkulasi terjadinya imun yang komplementasi imun. Diduga faktor rheumatoid imun itu terjadi karena imunoglobulin G dan M atau M. Konsekuensi imun kompleks rilis yaitu pada fase aktifnya itu sendiri. Kemudian pada prinsipnya patogenesis terjadi arthritis rheumatoid, ada dua hipotesis yang mungkin bisa terjadi gitu ya. Yang pertama yaitu kompleks imun dalam jaringan sendi itu sendiri, yang kedua reaksi kepekaan dari jaringan seluler yang ada. Akhirnya terjadi kerusakan rawan sendi atau ligamen dan tendon dan tulang. Itu memang yang akan terserang. Jadi sinovial membran yang ada pada ujung tulang gitu ya, di kartilagenya ada kapsulnya di bagian luar terluarnya. Di sini bisa muncul akhirnya inflamasi, terjadi peradangan di bagian luar, di bagian panusnya terjadi panus, ini mayor cell tipenya akan terjadi begini, kemudian akan terjadi penipisan synovial fluid yang ada, sehingga akan terjadi neutrofilis. Jadi akan terjadi penyempitan atau pengurangan cairan gitu akhirnya nanti. Ini cartilage thing. Ada di bagian kartilagenya juga akan semakin mengecil. Nah, secara gambaran memang terjadinya rheumatoid arthritis secara seluler gitu ya, kurang lebih seperti ini. Deep swelling, ini terjadi pembengkakan terbatas pada area kapsul sendi, penebalan sinovitas seperti spons yang sangat keras terjadi pada persendian di ekstremitas atas. Ini biasanya memang terjadi kebanyakan di lansia-lansia yang memang mengeluh terjadinya rheumatoid arthritis. Ini salah satu contohnya bagian ekstremitas atas yang terjadi. Karena ini, apakah ini bisa dikembalikan seperti semula? Yang jelas, karena terjadi penurunan fungsi organ tubuh yang ada di dalam usia lanjut, biasanya itu akan sangat susah sekali, maka tidak bisa kembali ke posisi awal. Kurang lebih begini. Ini terjadinya tendon, ini tulangnya, ini tendonnya tertarik, sehingga bagaimanapun juga ini tidak akan bisa muncul masuk di situ. Kucingnya di kamar. Kucingnya di kamar. Kayak apa? Kerja. Tuh. Ya. Kemudian anamnesis dan pemeriksaan fisik yang mungkin bisa dilakukan pada ekstremitas gitu ya. Kaku sendi setelah inaktivitas selama 1 jam, lebih dari 1 jam, ketika tidak digerakkan otot-ototnya selama 1 jam, terutama itu di pagi hari, akan terjadi kekakuan, sinovitis atau kemerahan, bengkak, panas, bahkan nyeri. Kelemahannya simetris, biasanya banyak di jari tangan terjadinya. Fase lanjut sendi kaki, bahu, vertebrae, deformitas juga bisa terjadi. Manifestasi ekstrakurikuler yang bisa terjadi juga pada mata, kulit, limpa, jantung, paru, res, syaraf, bagian syaraf tertentu, darah, ginjal, dan darah juga sudah ada. Yang kedua yaitu status fungsional juga akan bisa terjadi. Yang ketiga status psikologisnya. Ini kurang lebih gambar dari penderita rheumatoid arthritis nih Bapak Ibu semua. Ini pada bagian ekstremitas bawah. Jadi ada kalus di atas sendi-sendi MTP yang mengalami subluxasi serta defisiasi fibularis dan jari-jari kakinya. Jadi jari-jarinya akan tertekuk karena tendonnya juga menekuk. Kalau dilihat gambaran dari atas seperti ini,
Pemeriksaan penunjang yang mungkin bisa dilakukan untuk menegakkan suatu diagnosa memang sangat dibutuhkan, karena ketika pemeriksaan penunjang tidak dilakukan, data subjektif itu akan kurang tidak akurat ketika data objektifnya juga tidak ditambahkan. Yang pertama adalah lengkap, anemia kah, trombositis kah, LED-nya meningkat kah, CRP-nya meningkat kah, fungsi ginjalnya juga akan bisa terjadi penggangguan, fungsi hati juga akan harus diperiksa, urin lengkap pun juga harus tetap diperiksa. Rheumatoid faktor 70% biasanya kasusnya akan terjadi positif kasus yang akan terjadi. Anti-cycling citrullinate peptide atau anti-CCP gitu ya, biasanya digunakan dalam diagnosis dini dalam penanganan rheumatoid arthritis dengan spesifitas 95-98% dan sensitivitas sampai dengan 70%. Radiologis simetris, sendinya simetris atau kecil atau bagaimana, atau unilateral atau memang bilateral, sendinya besar ataupun tidak, itu juga harus dicek ya. Partikular soft tissue swelling-nya apakah parah dan tidaknya ketika dilihat di radiologisnya, ligamen yang sambungan join atau ligamennya itu bagaimana juga harus bisa dicek. Subskulasi, dislokasi, erosi marginal, dan osteoporosis juxta-artikular. Pemeriksaan penunjang yang bisa dilakukan ketika dalam hasil pemeriksaan radiologi berupa foto ronsen, pembengkakan jaringan lunak, itu biasanya terjadi pada stadium awal, perubahan kartilagos serta penyempitan rongga sendi, dan akhirnya destruksi kartilagos serta tulang dan erosi subluxasio serta deformitas. Jadi pembengkakan jaringan lunak ini sudah akan muncul di bagian ekstremitas atasnya. Jarinya, erosi terjadi pengurangan gitu ya, terjadi erosi, kemudian osteoporosis partikular ini terjadi pembengkakan yang menonjol, kemudian erosi seperti yang di bagian nomor 2 juga terjadi erosi sehingga akan bahasa Indonesia dia akan terkurangi gitu. Dan ronsen AR stadium lanjut akhirnya dari ronsen pada artritis rheumatoid itu terjadinya akhirnya persendiannya malah hampir kok erosi semua, kurang lebih begitu nanti. Ini bisa dipastikan bahwasanya data penunjang yang memang dibutuhkan untuk menegakkan diagnosa rheumatoid arthritis. Ini normal joint seperti gambar di awal tadi, ada tulang, ada kartilage atau joint sambungan, joint kapsulnya yang melapisi bagian sambungan kartilage, joint synovium, yaitu bagian lapisan joint kapsulnya. Jadi akan terjadi erosi pada kartilagenya. Swollen joint-nya juga akan terjadi pembengkakan karena memang perapuhan gitu ya, perapuhan tulangnya, dan inflamasi synoviumnya juga akan membesar gitu. Bisa aja kan? Kriteria diagnosis artritis rheumatoid oleh ARA, American Rheumatoid Association, yang pertama itu pasti terjadi kekakuan di pagi hari dan memang susah untuk dilakukan pergerakan. Kemudian yang kedua, artritis pada 3 daerah persendian, tidak hanya satu, jadi bisa di 3 daerah persendian atau lebih gitu ya. Artritis pada persendian tangan, artritis simetris atau bilateral, baik itu di ekstremitas tangan kanan dan tangan kiri. Nodul rheumatoidnya, faktor rheumatoid serumnya juga akan positif. Perubahan gambar yang semakin lama, semakin lanjut akan memang terjadi korosi pada di bagian-bagian ekstremitas di tulangnya. Pasien dikatakan penderita artritis rheumatoid jika memenuhi kurang-kurangnya dari 1 sampai dengan 4. Ya. Iya, petugas apa? 1 sampai 4 yang dideritanya sekurang-kurangnya selama 6 minggu berturut-turut. Jadi paling tidak ada dari 7 poin ini 1 sampai 4 yang paling bisa dikatakan bisa untuk menegakkan diagnosa awal gitu ya, sebelum diperlukan pemeriksaan lanjutan, yaitu berupa pemeriksaan radiologi. Ya.
American College Rheumatoid European League ini pada tahun 2010 ini scoringnya. Jadi ketika ada scoringan gini ini paling tidak ini bisa diberguna nanti, mungkin Bapak jenengan semua di penelitiannya juga akan mengambil terkait dengan rheumatoid. Ini tabel ini bisa dipakai. Rheumatoid arthritis biasanya mengenai pada sendi-sendi secara simetris pada kedua sisi tubuh. Awalnya mungkin hanya terjadi pada sepasang sendi yang paling sering mengenai, misalkan pergelangan tangan, siku, bahu, lutut, dan pergelangan kaki. Itu yang awal mungkin bisa terjadi. Kemudian kelas 1 yang bisa dikatakan kelas 1 itu kehidupan kapasitas fungsional penderitanya kelas 1 kehidupan sehari-harinya normal-normal saja. Yang kedua kehidupan tak terganggu, sedikit terdapat pembatasan gerak karena mulai terjadi pembengkakan atau erosi gitu ya. Yang kelas yang ketiga yaitu beberapa kebutuhan diri juga harus terpenuhi atau tidak bisa dipenuhi secara mandiri. Kelas 4 akhirnya harus berbaring di tempat tidur atau menggunakan kursi roda. Pathway-nya secara diagnosis di initial evaluation-nya semacam ini Bapak panjenengan semua. Jadi ada outcome assessment yang mungkin harusnya nanti bisa dilakukan pengkajian lebih lanjut terkait dengan terapi apa yang harus bisa diberikan di kejadian di awal terutama. Ketika sudah itu kejadian stadium lanjutan, akhirnya rheumatoid arthritis pun hanya bisa mengurangi saja, sudah tidak bisa menyembuhkan. Terutama di konsumsi hidup, di pola hidup dan konsumsi makanan yang harus memang betul-betul dijaga terkait dengan implementasi atau assessment yang bisa dilakukan kepada pasien tersebut. Terapi farmakologis yang bisa dilakukan yaitu WAINS untuk mengurangi nyeri dan pembengkakan, itu biasanya contoh obatnya etodolac, phenofrein, ibuprofen, indomethacin, ketoprofen, nebumeton, neclofenomat, diclofenac, piroxicam, oxapirosin dan flubiprofen. Glukokortikoid yang kedua yaitu meredakan gejala dan memperlambat kerusakan sendi, harus disertai pemberian kalsium dan vitamin D, contoh prednison. Tapi permasalahan mungkin muncul ketika pada pasien tersebut sudah lansia. Pemberian obat-obatan ini memang harus betul-betul dipantau sekali lagi karena karena terjadinya penurunan fungsi organ yang terjadi pada usia lanjut. Terapi farmakologi yang lain yaitu DMARS, mengurangi kerusakan sendi dan menghambat proviroviretas, memperlambat erosi, memperbaiki fungsi sendi, menghambat kecacatan. Efek akan terlihat selama 4 sampai dengan 16 minggu. Harus diberikan sedini mungkin, tetap diberikan pada fase aktif penyakit. Pada kasus berat dapat dilakukan pemberian kombinasi DMARS, methotrexate, chlorium, sulfanisat, azathioprin, levumenomid, dan cyclosporin obat-obatnya. Terapi yang lain yaitu terapi imun, infliximab merupakan antibodi terhadap TNF-alpha, etanercept antagonis terhadap reseptor TNF-alpha. Pembedahan adalah salah satu jalan terakhir gitu ya untuk memperbaiki tendon, baik itu tendon ataupun melihat seberapa berat korosi yang akan terjadi, yaitu yang pertama pasti dengan akan memperbaiki fungsi sehingga mobilisasi dan mobilitasnya juga akan terkontrol, kontrol nyerinya juga akan terkurangi. Tendon repair dan transfer, operasi carpal tunnel itu juga bisa dilakukan, total joint replacement, jadi semua joint antar sendi satu dan sendi lain itu dua-duanya diganti. Kemudian stabilisasi sendi servikal juga harus bisa diperhatikan. Terapi non farmakologi yang bisa digunakan yaitu penggunaan artrotik dan bidai untuk mengistirahatkan bagian yang sakit, jadi diistirahatkan untuk tidak digerakkan sementara. Kemudian yang kedua latihan sendi yaitu metode blok untuk sendi PIP dan sendi DIP, latihan ambil dan genggam, jadi paling tidak diam-diam pergerakan atau persendiannya juga bisa dilakukan dengan metode-metode ini. Edukasi untuk proteksi sendi, hindari posisi yang menyebabkan deformitas, hindari satu posisi yang terlalu lama, hindari tekanan kuat pada sendi, misalkan berdiri dengan satu kaki.
ataupun ketika sujud, ruku, ketika sholat dan ketika sujud itu kan biasanya cenderung untuk menggunakan tumpuan di tangan. Prognosisnya tipe primitif atau monosiklik 10-20% dapat sembuh secara spontan. Kalau sudah kronik, exacerbation-nya 70%. Tipe progresifnya 10-20% dalam waktu singkat, pasti sendinya juga akan terjadi kerusakan. Indikator prognosisnya baik atau buruk, secara baik atau buruk, indikatornya juga bisa dilihat dengan lebih banyak sendi yang terserang, LED dan CRP-nya semakin tinggi, RF-nya positif, erosi sendi pada awal penyakit, sosial ekonomi yang rendah juga akan sangat berpengaruh karena keterbatasan mungkin kebiasaan dari golongan atau anggota keluarganya. Diagnosa kekuatan yang akhirnya bisa muncul yaitu yang pertama nyeri akut berhubungan dengan proses inflamasi atau oksidasi cairan, destruksi sendinya itu sendiri, gangguan mobilitas fisik berhubungan dengan nyeri atau rasa tidak nyaman, deformitas, fetal atau penurunan kekuatan otot. Yang ketiga, resiko cedera berhubungan dengan kelemahan otot. Yang keempat, gangguan pola tidur, pasti karena nyerinya atau fibrosisnya juga bisa menyebabkan gangguan pola tidurnya. Gangguan citra tubuh berhubungan dengan perubahan kemampuan melaksanakan aktivitas sehari-hari, peningkatan penggunaan energi, atau ketidakseimbangan mobilitas yang terjadi. Intervensi yang mungkin nanti bisa diterapkan salah satunya kurang lebihnya seperti ini. Nyeri akut itu paling tidak kita melakukan kompres hangat, manajemen lingkungan teknik ataupun kalau tidak mengkompres kita bisa melakukan masase hangat pada bagian-bagian sendi sehingga akan mengurangi rasa nyerinya. Kalau distraksi pun kalau lansia itu juga akan sedikit susah untuk mengajari distraksi yang bisa dilakukan. Kemudian gangguan mobilitas fisik, ROM, harus dilakukan ROM secara kontinu, baik itu ROM aktif ataupun ROM pasif. Mobilisasi diusahakan terjadi kalau misalkan pasien tersebut itu bed rest total, mobilisasi harus tetap dilakukan untuk mencegah dekubitus yang akan terjadi. Kemudian yang lain yaitu terkait dengan akupressure dan akupuntur. Yang ketiga, intervensi yang bisa diberikan yaitu risiko cedera, yaitu harus kita memodifikasi lingkungan, gunakan alat bantu berjalan atau misalkan modifikasi lingkungan itu diberikan di beberapa titik di rumah pegangan sehingga misalkan di rumah ada anak tangga, itu di anak tangganya harus kita berikan modifikasi lingkungan untuk diberikan pegangan, ataupun di kamar mandi usahakan ada di kamar mandi yang ketika di toiletnya itu jongkok atau WC jongkok itu akan sangat mempengaruhi mobilisasi atau kelangsungan si pasien tersebut. Jadi paling tidak untuk mengurangi resiko cedera itu toiletnya juga harus dimodifikasi. Kalau misalkan tidak bisa diganti dengan toilet duduk, kita ganti dengan alat misalkan dengan kursi yang dilubangi bagian tengahnya semacam toilet zaman dulu itu. Kemudian yang keempat, gangguan pola tidur pasti karena nyeri. Modifikasi lingkungan, guide imagery, relaksasi otot, progresif, dan akupuntur. Kalau di gangguan pola tidur dimodifikasi lingkungan ini mungkin masih bisa disiasati gitu ya. Kalau di guide imagery untuk membayangkan sesuatu, kalau masih usia lansia awal atau masih dewasa akhir itu masih bisa melakukan guide imagery, membayangkan sesuatu untuk membuat mata capek sehingga bisa untuk tidur. Kemudian relaksasi otot progresif dan akupuntur juga bisa dilakukan. Intervensi evidence based yang bisa digunakan pada diagnosa nyeri dan gangguan pola tidur yaitu guide imagery. Guide imagery itu sendiri kan terapi modalitas yang holistik dan membantu untuk klien mengaitkan dengan pengetahuan yang ada di dalam dirinya untuk berpikir, merasakan serta meningkatkan kemampuan penyembuhan yang dimilikinya. Bersama dengan pemandu atau kita yang mengajari gitu, klien akan menyusun cara efektif dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi seperti nyeri.
berduka, manajemen stres, resolusi konflik, penguatan pribadi, maupun dalam mempersiapkan diri menghadapi prosedur pembedahan. Itu jika harus dilakukan pembedahan. Jadi di great imagery dibayangkan atau didistraksi gitu ya. Kemudian tujuan Great Imaginary yaitu yang pertama memperbaiki kepercayaan diri, mengontrol emosi dan kecemasan, yang ketiga membantu mengurangi terjadinya insomnia, yang keempat membantu berpikir secara positif. Instrumen Great Imaginary yaitu bisa terjadi menggunakan dengan alat bantu gitu. Yaitu pejamkan mata Anda dengan lembut, naskahnya jadi kita ada instrumen, jadi tujuannya seperti ini, nama, ada judul, ada tujuan, ada estimasi waktu yang dibutuhkan. Jadi kita juga bisa membisikkan atau mengucapkan sesuatu kepada pasiennya dengan Great Imaginary. Pejamkan mata Anda dengan lembut, lemaskan seluruh tubuhnya, dan di situ untuk merilekskan otot-otot yang ada di bagian di anggota tubuh kita sehingga akan lebih rileks dan lebih nyaman. Physical relaxation technique yaitu merupakan teknik pengelolaan stres yang didasarkan pada cara kerja sistem simpatis dan parasimpatis. Selain itu, ketika otot-otot sudah dirilekskan, maka akan menormalkan kembali fungsi-fungsi organ tubuh. Teknik napas dalam merupakan salah satu komponen dari teknik relaksasi yang telah dilaporkan sebagai pendekatan komplementer dalam pengobatan berbagai jenis penyakit seperti hipertensi, paru-paru, sindrom nyeri kronik, dan gangguan psikologis, yaitu baik itu ansietas, depresi, dan gangguan yang disebabkan oleh stres. Progressive Muscle Relaxation atau PMR diciptakan oleh Edmund Jacobson pada tahun 1920. Yaitu merupakan teknik khusus disertai untuk membantu meredakan derajat ketegangan otot. Respon relaksasi yang terjadi adalah untuk memperoleh kondisi relaksasi atau tenang. Respon relaksasi itu juga akan merespon fisiologis umum yang ditemukan pada berbagai jenis relaksasi, meditasi, dan berdoa secara spiritual. Worksheet-nya physical relaxation technique dan sumbernya terkait dengan di manajemen stres di bukunya ya. Jadi ada deep breathing, ada PMR, ada relaxation, dan evaluasi yang terjadi yang dilakukan itu seperti apa hasilnya. Manajemen marah atau anger management, kemarahan. Emosi yang sehat saat diekspresikan dengan tepat. Kemarahan juga mempengaruhi kesehatan fisik, misalkan berkontribusi pada sakit kepala, itu juga akan sangat berpengaruh, terutama di migrain dan gejala-gejala di gastrointestinal, hipertensi, dan penyakit arteri koroner. Pengalaman kemarahan sangat bervariasi, beberapa sering terjadi kemarahan terjadi, bagaimana sangat terasa dan berapa lama hal itu berlangsung berbeda untuk setiap orang. Manajemen marah adalah proses belajar untuk mengenai tanda-tanda penyebab marah dan mengambil tindakan untuk tenang dan menangani situasi dengan cara yang sangat positif. Tujuannya mengurangi perasaan emosional, menangani situasi yang dengan cara yang positif, mencegah efek negatif marah yang merugikan diri sendiri ataupun orang lain. Ini worksheet untuk anger management-nya. Ada marah di tempat kerja, marah di rumah, marah pada rekan kuliah atau rekan kerja, itu marah pada sahabat. Jadi jujur bahwa Anda pernah marah, ya pasti, dan seterusnya dan seterusnya. Ini worksheet untuk anger management. Selesai Bapak Ibu, sedikit saja dari saya. Mungkin ada yang ingin sambil didiskusikan panjenengan semua, boleh, monggo. Ya, bertanya Pak. Assalamualaikum Bapak. Oke, Bu Nani, monggo. Ya, gini Pak, ya mungkin masih pada usia 51 memang saya. Jadi kadang kalau pada kasus saya sendiri itu begitu bangun tidur itu Kak ini Pak, jadi di tumpuan kaki ya, jadi begitu turun dari tempat tidur itu langsung rasanya
seperti itu setiap hari memang saya rasakan situ. Tapi begitu sudah alhamdulillah melangkah setelah dari kamar mandi pagi mesti kan sebelum sholat subuh itu ya alhamdulillah kok terus sudah seperti itu. Jadi itu memang faktor usia apa memang kendala ini juga ya berat badan mungkin juga ya. Ya saya kira itu Pak bagaimana mungkin ada solusi. Betul. Memang salah satunya kan memang karena faktor usia yang sangat berperan penting terutama di penurunan fungsi organ yang ada di dalam tubuh panjenengan. Jadi kalau misalkan yang saya tahu sih misalkan nih bangun tidur memang tidak disarankan meskipun tidak lansia gitu. Ketika bangun tidur memang tidak disarankan langsung berdiri ataupun langsung duduk ataupun langsung berjalan. Jadi ada teknik tersendiri untuk mengurangi rasa pusing biasanya terutama ketika terjadi hipertensi itu ketika bangun buka mata terlebih dahulu kemudian beberapa menit kemudian 1-2 menit baru duduk setelah duduk 1-2 menit setelah duduk baru bergeser digantungkan kakinya 1-2 menit baru nanti bisa berjalan. Jadi itu ada proses tahapan yang memang harus dilakukan untuk mengurangi seperti itu Pak ya, biasanya betul. Jadi paling kalau kata orang zaman dulu itu kan masih belum jangkep itu sehingga bisa terjadi sehingga bisa terjadi pusing ataupun akhirnya bisa terjatuh kalau memang sudah parah. Matur nuwun nggih. Matur sembah nuwun Nggih Bapak izin mau bertanya. Nggih, ngapunten monggo Pak Musanto. Pak, kan tadi di faktor risiko dalam peningkatan terjadinya RA itu salah satunya jenis kelamin perempuan. Kenapa Pak? Kok jenis kelamin perempuan? Oke, kenapa kok jenis kelamin perempuan? Monggo mungkin Bapak Ibu yang lain ada pengalaman yang terjadi yang pernah dialami? Bapak Ibu yang lain mungkin? Kalau dilihat dari segi obesitas, memang lebih rentan perempuan, terutama pada lansia zaman sekarang ya. Kalau lansia zaman dulu itu kan masih lebih cenderung untuk kebanyakan masih sehat. Kenapa kok perempuan? Saya rasa juga karena yang kebiasaan dihidup di dewasa akhir zaman sekarang itu kan kebanyakan pasti lansia atau dewasa akhir itu lebih cenderung untuk tidak kemana-mana dan hanya beraktivitas di dalam rumah, misalkan hanya menyapu, memasak dan seterusnya. Terutama perempuan ketika mengkonsumsi makanan-makanan dan kegiatannya sangat berkurang, otomatis penurunan fungsi organ tubuhnya juga akan terjadi penurunan yang sangat cepat daripada yang laki-laki. Tetapi kalau dilihat dari secara segi umur, laki-laki itu cenderung tidak bertahan lebih lama daripada perempuan, terutama pada lansia, karena memang kegiatan-kegiatan mungkin juga akan menjadi salah satu penyebab faktornya. Kalau obesitas juga sangat akan berpengaruh terhadap perempuan, gitu. Jadi kan memang ada cara pengukuran tersendiri, baik itu pengukuran berat badan ideal, terutama yang paling gampang kan kita hanya cara mengetahui berat badan ideal kan tinggi badan dikurangi 110 berarti itu berat badan idealnya. Tetapi tidak bisa juga dengan cara yang lain menggunakan rumus yang mana tinggi badan dikurangi berat badan akar kuadrat tinggi badan dibagi berat badan kuadrat, kemudian itu akan dibagi dan muncullah indeks massa tubuh yang baik untuk si pasien tersebut atau si orang tersebut gitu. Mungkin begitu jawaban saya. Mungkin Bapak Ibu yang lain ada pengalaman yang berbeda juga. Untuk itu RA itu kalau seandainya dipijat gitu gimana Pak? Apakah diperbolehkan Pak? Biasanya orang-orang di masase gitu berarti Pak ya. Kalau di masase memang dianjurkan untuk mengurangi rasa nyerinya, tapi jenis masasenya itu cenderung untuk hanya semacam mengelus gitu Pak, tidak ada tekanan-tekanan tertentu, karena kalau ditekan bisa jadi ada dislokasi yang akan terjadi juga, ataupun karena di lansia terjadi di usia lansia bisa jadi akan kerapuhan tulang. Kalau tulangnya rapuh di masase dengan secara kuat akhirnya bisa fraktur. Kalau masase memang
dianjurkan untuk mengurangi rasa persendian itu dengan masase hangat, terutama dengan cairan-cairan gosok ya, minyak gosok itu yang hangat, sehingga bisa mengurangi mengurangi nyeri atau kekakuan terutama. Biasanya kaku dulu, baru ketika kaku itu digerakkan akhirnya nyeri. Jadi kan ada terapi-terapi yang bisa dilakukan dengan terapi masase, terutama untuk mengurangi nyeri di rheumatoid arthritis. Kalau masase secara ekstrim itu tidak dianjurkan sama sekali. Mungkin kurang lebih. Nggih, Pak. Nggih, terima kasih. Berarti tidak ada obatnya, Pak. Intinya cuma mengurangi aja, nggih. Ya, kalau terjadi di stadium lanjutan sudah. Kalau di awal kan masih bisa dengan medikasi tertentu. Nah, itu dengan menggerakkan ataupun di masase untuk stadium awal. Kalau stadium akhir yang sudah sampai dengan erosi dan korosif, kemudian ball joint-nya memang sudah terjadi pembengkakan, itu memang sudah tidak bisa dikembalikan. Insya Allah seperti itu. Oke, Pak, terima kasih, Pak. Oke, sama-sama, Pak Musanto. Pak, mohon izin bertanya, Pak. Oke, Bu Nur Faiza. Pak, ada pasien di puskesmas itu kemarin kebetulan pasiennya itu punya penyakit autoimun dan awalnya itu katanya cuman di lutut aja. Nah, tiba-tiba Pak sudah beberapa bulan gitu tiba-tiba dia itu di lipatan-lipatan kayak ke Tia atau apa itu juga ternyata bisa berpindah gitu Pak. Setelah beberapa bulan, nah itu biar nggak berpindah atau gimana cara pencegahannya itu Pak? Atau ada obat yang bisa mencegah biar dia tidak berpindah atau sembuh total gitu Pak? Soalnya sudah saya sama dokter umumnya puskesmas itu dikasih obat tapi tidak mempan-mempan, tetap sembuh. Saat minum obat habis itu pindah lagi gitu Pak, tambah lebar gitu Pak. Tambah banyak, tambah menjalar biasanya. Iya gitu Pak. Gimana itu Pak? Di pencegahannya atau ada obat? Usianya kurang lebih 35. Baru muda berarti masih. Iya. Tapi itu memang setelah dicek memang hasil labnya memang dipastikan rheumatoid arthritis. Karena usia 35 kan 35 ya? Iya 35 Pak. Karena kan masih muda sekali 35. Iya Pak, gimana itu Pak? Kalau memang untuk menyembuhkan masih bisa dalam artian dengan medikasi, tapi harus diimbangi dengan mungkin di masase, pergerakan persendian yang memang harus secara kontinu, kemudian masase, pergerakan persendian, sama yang terakhir itu akhirnya adalah di pergerakan persendian itu dalam artian di arah olahraga gitu Bapak Ibu. Kemudian untuk yang di arah tadi kata saya sudah persendian di kebiasaan pola makan. Di pola makan itu yang paling sangat susah untuk dikontrol. Kan kalau katanya orang-orang kalau sudah sakit asam urat itu konsumsi makanan kacangan atau jeroan itu mungkin itu juga harus betul-betul dijaga. Terus kalau misalkan obatnya gitu Pak, ada obat sendiri gitu atau apa gitu Pak? Sementara kalau obat-obatan yang ada yang seperti di slide tadi itu Bu, memang hanya kasusnya memang hanya untuk mengurangi ataupun bahkan menunda sementara gitu untuk sakit-sakitnya. Kalau menghilangkan atau menyembuhkan itu yang agak susah, terutama di lansia, di usia lansia. Iya. Susah memang. Lah ya itu Pak, pengennya kan pasiennya sembuh gitu katanya Pak. Meskipun saya tidak makan ini Bu, tidak makan itu, tapi tetap ini Bu, saya gitu dah Pak. Apa tidak tergaji juga faktor penyebab yang lain, faktor predisposisi yang bisa muncul akhirnya dari permasalahan tersebut? Rujuk Mbak ke rumah sakit. Sudah Mas katanya dari dokter puskesmas sudah ada dirujuk ke dokter spesialis kulit ya sama aja Mbak, saya juga agak sembuh gitu katanya.
Ya, bisa jadi banyak faktor sebetulnya. Izin Bu, ini kasusnya rheumatoid apa autoimun nggih yang disampaikan Bu anu? Tapi saya tadi menyampaikan autoimun ke Bapak. Tapi jawabnya rheumatoid. Oh, jenengan tadi menyampaikan autoimun. Iya. Kalau autoimun memang ya namanya autoimun kan memang harus teridentifikasi terlebih dahulu ya, yang mana terjadinya penyebab autoimunnya itu di bagian sebelah mana. Kalau memang itu sudah teridentifikasi kan akhirnya bisa ketahuan dia bisa diberikan medikasi tertentu yang lebih spesifik lagi. Contohnya medikasi tertentunya itu apa, Pak? Medikasi untuk tindakan keperawatan, untuk masalah keperawatan hanya terbatas di masase sama pergerakan persendian. Kalau di autoimun itu kan, kalau di autoimun kan memang kita tidak bisa, kalau di tenaga keperawatan kan memang tidak dianjurkan untuk memberikan medikasi secara spesifik. Jadi secara asesmen atau implementasi yang bisa dilakukan hanya sebatas untuk mengurangi rasa nyerinya, baik itu dengan guide imaginary ataupun distraksi relaksasi, hanya sebatas itu. Untuk obat-obatan medikasi kurang lebihnya saya sendiri jujur kurang paham ya untuk spesifik, karena harus dilakukan pemeriksaan autoimun di yang bagian mana yang akhirnya bisa harus dilakukan penegakan diagnosa lanjutan, implementasi lanjutan maksudnya. Ya kalau itu untuk nyerinya gitu Pak ya, mungkin kayak di masase. Kalau misalkan dia itu sampai ada kayak seperti luka-luka gitu Pak. Nah, terkaji untuk hasil autoimunnya terkaji apa? Untuk autoimunnya terkajinya bagaimana Bu? Untuk data objektifnya? Ya pasiennya kan itu mengeluh di lutut itu. Awalnya luka itu kayak kelereng merah-merah, tiba-tiba melebar gitu Pak. Nah, awalnya kan cuma di lutut aja, di lutut sebelah kiri kayaknya kalau nggak salah. Nah, habis itu dia itu dapat beberapa bulan karena itu katanya dokternya autoimun gitu, susah gitu katanya. Jadinya tiba-tiba nggak balik ke puskesmas. Nah, setelah itu balik lagi, tiba-tiba sudah pindah posisi. Pindah posisi ya, Pak kan gitu. Yang semula sembuh. Yang semula tetap, tapi pindah posisi. Yang semula tetap, tapi masih pindah posisi, masih melebar gitu Pak. Jadinya itu yang pengen gimana caranya biar nggak melebar gitu Pak. Berarti bukan pindah ya Bu, tapi bertambah. Bertambah. Ya bertambah maksudnya, bukan pindah. Saya mikirnya tadi jenengan bilang berpindah itu yang satu sembuh pindah ke satunya gitu, saya mikirnya gitu. Akhirnya itu akan bisa merantak atau akan menjalar ke berbagai anggota tubuh, karena memang meskipun diberikan medikasi tertentu ternyata dia tidak mempan gitu obatnya. Akhirnya memang tidak akan terjadi efek apapun sama sekali terhadap medikasi yang sudah dilakukan karena autoimunnya tadi itu. Memang kalau sudah autoimun cenderung harus lebih sabar kepada pemeriksaan dan pengkajian data lanjutannya sebelum dilakukan pemberian terapi-terapi yang memang pas untuk permasalahannya. Kalau terapinya Pak mungkin ada yang bisa atau gimana gitu Pak? Terapi, mungkin di rumah sakit ya, bisa menjelaskan atau pernah ada kasus? Nah, mungkin Bapak Ibu yang di ruangan, mungkin di ruangan dirawat inap terjadi kasus autoimun mungkin. Nah, sepertinya. Assalamualaikum, mohon izin diskusi Bapak ini. Ya, saya pernah punya pasien home care awalnya, karena saya kira itu hanya alergi biasa sama yang dikatakan dijelaskan oleh Ibu tadi yang dari puskesmas, bahwasanya memang ada kayak lebam merah, kemudian timbul seperti cairan yang keluar, habis itu ngelupas dan sebagainya, dan iritasi, dan bahkan bertambah. Awalnya saya kira hanya perawatan luka biasa itu sembuh. Akhirnya coba saya konsultasikan ke dokter spesialis penyakit dalam. Setelah dilakukan laboratorium
bisa dipastikan bahwa suspek autoimun. Dari penyakit dalam pun di kabupaten kami itu belum bisa memastikan juga 100% itu autoimun apa tidak. Akhirnya dilakukan rujukan ke rumah sakit yang lebih tinggi. Kalau tidak salah kemarin itu dirujuk ke Jember. Akhirnya dari Jember dinyatakan memang 100% autoimun. Untuk perawatannya biasanya itu dilakukan secara kolaborasi antara beberapa dokter spesialis antara penyakit dalam, kulit dan onkologi. Itu memang untuk perawatannya haknya dari spesialis memang Bapak. Jadi kalau di puskesmas saya kira tidak bisa mengatasi untuk autoimun sendiri. Akhirnya karena keterlambatan penanganan kemarin sampai menjalar ke organ vitalnya, sampai ada peradangan paru-paru, terus lambungnya juga kena, akhirnya disentuh sedikit pun lukanya itu sangat nyeri biasanya. Pengalaman saya seperti itu. Jadi saran kami yang sudah pernah mengalami ada beberapa pasien autoimun, lebih baik dirujuk aja dulu Mbak ke dokter spesialis yang memang menangani hal tersebut, bisa penyakit dalam dulu atau mungkin ke kulit yang lebih paham. Nanti untuk terapinya biasanya dari dokter spesialis kulit yang bisa seperti itu. Kalau misalnya di puskesmas saya kira hanya penanganan sebagai secara dasar saja. Mungkin hanya perawatan biasa. Mungkin itu Bapak mohon izin kalau misalnya ada kesalahpahaman. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih. Insyaallah terbantu jawabannya Bapak. Mungkin ada pengalaman yang lain di rumah sakit lain mungkin Bapak Ibu semua. Nggak ada lagi sepertinya. Kemarin sempat janji untuk mengeluarkan itu ya Bapak Ibu semua di jadwal pembagian pembimbing skripsi. Insya Allah kemarin sudah sempat selesai, tapi karena Pak Hamim tidak ada untuk tanda tangan akhirnya tertunda. Insya Allah besok saya follow up lagi dan akan segera saya share ke panjenengan semua untuk bimbingan skripsi. Nanti sebelum itu, sebelum melaksanakan bimbingan secara online boleh, tapi disarankan pertemuan pertama di judul disarankan untuk bertemu meskipun itu hanya dengan via video call gitu ya. Kemudian nanti sebelum itu semua nanti akan ada pengarahan atau pembekalan terkait dengan acuan atau kegiatan penyusunan proposal skripsi, sehingga panjenengan semua akan sekata dan sepemahaman, baik itu nanti akan diberikan untuk panduan penulisan skripsi juga akan dibagikan panduannya. Untuk jadwalnya kapan nanti akan saya koordinasikan dulu dengan Pak Gusher, karena penanggung jawab proposal skripsi kebetulan adalah Pak Gusher. Jadi yang melakukan penjadwalan ujian dan lain sebagainya ada beliau. Jadi jenengan kita memang sengaja saya start di awal di semester 1 blok 2 ini, harapannya untuk di semester 2 itu sudah sebagian besar, di semester 2 blok 1 sebagian besar sudah bisa ujian proposal. Gitu. Jadi semangat disiapkan terutama untuk mental, terutama karena khawatir ngedown di penyusunan proposal terutama. Siap, Pak. Nggih, Pak. Siap. Ampun. Nggih. Boleh izin bertanya sekitar yang autoimun tadi, Pak? Monggo, Bu Anita. Atau mungkin sekedar sharing bertanya? Kayaknya sepertinya bertanya plus sharing, nggih. Jadi gini, ada ini kan, ada kasus begitu, orang tuanya memang sudah ada autoimun begitu, untuk terapi autoimunnya kan beliaunya minum obat terus, antiinflamasinya kan diminum terus, halo. Kan antiinflamasinya kan diminum terus. Apakah itu harus seumur hidup Pak? Mengkonsumsi begitu. Suaranya
apakah obat anti autoimunnya dikonsumsi selamanya gitu nih Bu Anita? Nggih. Mungkin ada yang sharing pengalaman Bapak Ibu semua. Kalau saya secara pengalaman kepada pasien memang sangat minim sekali karena memang jarang sekali bersentuhan dengan pasien, terutama mendapati kasus-kasus tertentu seperti autoimun ini. Oke, dan kebetulan ada putranya begitu juga ternyata sama begitu dengan autoimun juga begitu. Juga sudah ada kecacatan sklerosis multiple sklerosisnya Bapak. Gitu. Apakah tetap juga harus minum obatnya seumur hidup? Mohon maaf izin bertanya itu Pak. Pengalaman Bapak Ibu semua yang lain, Pak Frandi lagi. Santo. Kalau secara rasional mungkin iya gitu. Jadi harus tetap dikonsumsi obat-obatan tersebut sampai dengan karena proses penyembuhan dan proses prosesnya itu sangat berkelanjutan. Jadi memang kalau mungkin menurut saya pribadi akhirnya harus dikonsumsi seterusnya. Ngapunten Bapak, sharing kembali. Oke, menjawab Ibu, sepengalaman kami biasanya itu tergantung Ibu. Kalau misalnya autoimun itu kan ada beberapa kategori Ibu, autoimun jenisnya dan komplikasi yang disebabkan oleh autoimun sendiri. Sebenarnya kalau misalnya pernah disampaikan oleh beberapa dokter spesialis untuk autoimun sendiri kan secara rasional itu belum bisa disembuhkan, dalam artian masih belum ada penelitian yang bisa menerangkan bahwa itu bisa disembuhkan. Biasanya pengobatannya itu tergantung komplikasi yang disebabkan autoimun itu tersendiri Bu. Kalau misalnya komplikasinya itu terdapat tingkat keparahan, biasanya itu disarankan untuk minum selamanya, dengan harapan kalau misalnya terjadi putus pengobatan dengan pola hidup dan pola makan yang tidak teratur, itu dapat menyebabkan komplikasi itu timbul kembali biasanya. Seperti itu Ibu. Alangkah baiknya memang harus dikonsultasikan dulu gitu. Sama halnya autoimun yang paling kecil aja hipertiroid. Biasanya itu kan harus dikonsumsi terus-menerus sampai ada evaluasi penormalan antara FT4 sama TSH-nya. Seperti itu Ibu. Mau ngapunten Pak kalau misalnya ada salah dalam menjawab, ini hanya sharing saja. Oke, betul. Monggo Bapak Ibu yang lain mungkin ada pengalaman yang lain. Spesifikasi nama autoimunnya apa penyakitnya kalau boleh tahu? Izin Pak, sudah multiple sklerosis sepertinya. Gitu. Ya, berikut. Mungkin. Kalau sampun mungkin dengan diskusi ini kita akhiri dulu ya Bapak Ibu. Untuk besok pagi
Sampun nggih, mungkin tadi. Sampun, Pak. Makasih Bapak. Nggih ngapunten, matur sembah nuwun. Besok bahasa Arab sesuai jadwal jam 8 kita mulai. Yang jelas yang ngajar bukan saya. Saya enggak bisa bahasa Arab. Yang ngajar ada Pak Fuad namanya. Nanti beliau sudah saya kondisikan untuk masuk besok di jam 8 pagi. Yang jelas bukan saya gitu Pak Ibu. Jadi jangan berpikiran saya yang ngajar bahasa Arab. Oh, pagi Pak ya? Nggih, pagi, Sabtu kan? Oh iya. Di jam pertama. Siapa Bapak? Pak Fuad nanti yang ngajar. Pak Fuad ya. Ya Pak Fuad, kebetulan domisilinya di Python. Nanti via online kita belajar sedikit banyak terkait dengan anak ufakir, anak uhibbu gitu dan seterusnya. Iya. Penting itu Pak. Saya Pak. Mungkin pun dapat jodoh orang Arab Pak. Oke, amin. Oke, Amin, Pak. sambil lalu di-on-kan lagi videonya, saya absen yang terakhir di akhir pertemuan. Iki gendongan aja aku. Enggak apa-apa, Pak. Yang penting Pak, bentar Pak. Bentar ya Pak ya. gas. Oke, monggo. Di halaman pertama saya sekali halaman pertama ini jumlah 50, alhamdulillah, meskipun tidak semuanya. Hadir Pak. Yang kedua, Saya hadir Pak. oke, saya di halaman Amin Pak. Siap. sampun. Terima kasih Bapak Ibu semua. Semoga pertemuan kali ini bermanfaat. Panjenengan semua sehat selalu. Semangat Bapak Ibu semua nggih. Saya akhiri. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Randy Istip Pak. Terima kasih Bapak. Apa Dri? Apa Dri? Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa Dri?